Kalau kamu mau deck yang bisa ngabisin musuh lawan tanpa menyentuh dan bisa ngeblok dengan kekuatan besar, nah maka ini deck yang cocok buat kamu. Jadi ini ada deck Blue Yellow Nami. Jadi deck Blue Yellow Nami ini punya dua kekuatan. Kekuatan pertama dia adalah draw satu kartu saat giliran kita. Jadi dapat draw kalau dua syarat. Pertama ada life card yang lepas dari diambil atau karena efek, kemudian saat giliran kita maka kita draw satu. Kemudian yang kedua adalah kita bisa plus 2000 selama giliran musuh jika kita memenuhi dua syarat. Yang pertama ada satu don nyolok ke kita dan kita trash satu card. Nah, jadi kita otomatis plus 2000 terus, jadi kekuatan namanya jadi 7000. Oke, itu kekuatannya sudah dari awal, leadernya sudah cukup OP. Nah, kemudian kita lihat kartu-kartu pendukungnya. Oke, kartu bos kita langsung saja itu ada Edward Newgate, blocker 12.000 dan Gecko Moria 8 cost 10.000. Itu aja, tapi dia punya on play yang cukup baik. Kita satu-satu. Ini kartu supportnya. Pertama ada kartu Younger, punya dua efek. Pertama tarik satu, draw one card, trash one card. Jadi buat nyuci tangan ya, kartu yang jelek-jelek yang nggak kita butuhin, atau kartu-kartu yang mau kita ada di sampah. Nanti kita cek apa saja kartu yang kita butuh sampah. Oke, kemudian yang kedua adalah memberikan satu rested down ke Nami sehingga efek dari efek kedua Naminya bisa nyala terus saat giliran lawan. Oke, jadi ini cukup krusial Younger. Meskipun begitu dia punya 0 power. Nah, biasanya bisa dimusnahkan pakai efek-efek kartu. Kemudian ini kartu salah satu supportnya, cuman saya pasang satu, Sanji, yaitu dia blocker. Kemudian dia bisa ngasih satu karakter kita untuk bisa nyerang tanpa terblok. Nah, ini buat akhir-akhir sangat bagus, atau nanti bakal bagus ketika kepanggil sama Gecko Moria gitu. Kemudian ada kartu biru kita yang terakhir, ada 8 Winter Gate 10, kemudian costnya 10, powernya 12.000, blocker. Nah, kemampuannya ambil 2 kartu saat on play, 2 kartu ambil, 1 buang, kemudian kasih 2 rested down ke leader kita. Otomatis efek pertama, efek keduanya nyala. Kemudian yang kedua adalah kasih 2 rested lagi ke satu karakter kita, terserah. Nah, gitu. Tuh, jadi kartu biru kita. Kemudian kartu kuning kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, ada namanya di dunia TCG ya biasanya. Di One Piece sendiri ada namanya istilah engine. Jadi engine ini adalah gabungan beberapa kartu yang membuat satu sistem yang menguntungkan. Nah, adapun engine ini adalah engine Thriller Bark Pirates. Apa saja? Yaitu ada 3, Kumaci, Gecko Moria sama Dr. Hawkback serta Perona. Jadi di antara 4 kartu ini saling bersinergi satu sama lain ya. Kartu terakhirnya yang kita pengen apa? Kartu terakhir yang kita pengen adalah si Perona. Nah, Perona itu bisa bikin satu karakter itu nggak bisa nyerang, cost 6 ke bawah. Nah ini menjadi engine yang bagus ketika metanya karakter-karakter yang pakai itu 6 ke bawah. Contohnya adalah kartu Purple Enel yang bos karakternya cuma 6. Nah ini menjadi karakter yang sangat overpower, sangat cocok untuk melawan deck Purple Enel. Nah, bagaimana cara manggilnya? Pertama bisa kita deploy atau kita on play biasa. Kemudian dia bisa dipanggil dengan 3 bahkan 4 cara. Yang pertama, selain naruh biasa, dia bisa dipanggil pakai Kumaci. Kemudian bisa juga dipanggil pakai Hawkback, triggernya Kumaci ya, maksudnya trigger Kumaci. Kemudian triggernya Hawkback, matinya Hawkback. Nah, sudah 3 nih yang bisa dipanggil Perona. Kemudian yang keempat ada on play-nya Gecko Moria juga bisa. Kemudian yang kelima juga dari triggernya Gecko Moria. Nah, jadi dari 5 kartu ini bisa
5 efek ini bisa manggil si Perona. Kemudian saat mati pun Perona bisa ngasih cannot attack ke karakter musuh. Jadi saat mau lethal atau mau menghabisin nyawa kita bisa gagalin serangannya. Kemudian kalaupun di trigger si Peronanya ada di live card, dia bisa manggil karakter lain. Nah, yang kita pengen adalah Hogback. Nah, jadi sinergi. Ini ke trigger, kita pakai triggernya pakai Hogback. Hogback mati manggil ke Perona, seperti itu. Jadi engine yang sangat menyebalkan. Kemudian kita masuk ke kartu selanjutnya, itu ada Zeus. Zeus utamanya kita pakai sebagai counter, tapi dia bisa ngaktifin efek dari Nami saat ada live card yang keambil. Nah, dengan cara mengambil satu live card kita, kemudian kita bisa KO 5 cost ke bawah. Nah, ini buat blocker-blocker yang menyebalkan bisa kita habiskan gitu. Kemudian ada Kikunojo saat dia punya efek yang kalau dia mati dia bisa nambah life card kita, tapi life card musuh harus 3 ke bawah. Nah, jadi akhir-akhir ini sangat berguna. Kemudian yang bagusnya lagi, ketika trigger dia bisa langsung play discard gitu, 6000. Kemudian kartu ter-OP di deck ini dua ini ya. Kartu ter-OP-nya sebenarnya dua ini. Pertama ada Nami. Nami adalah kartu yang paling saya benci sebagai lawan Nami. Pertama, Nami punya dua efek. Pertama, efek ketika unplay atau ketika dimainkan. Dia ngasih satu rested down ke Nami. Kemudian dia bisa ngambil life card lawan atau narik life card lawan jika 3 ke atas. Nah, sudah ngasih rested, ngasih efek keduanya. Kemudian juga ngambil life card lawan on play-nya. Kemudian yang kedua, kalau dia mati, nah, hidup aja udah menyusahkan. Kemudian juga ada counter juga. Kemudian kalau dia mati, you may turn one card top of your card face up. Jadi dibuka live card kita. Kemudian kita bisa mainin satu karakter dengan 6000 power or less from your hand. Kira-kira siapa yang mau kita panggil? Nah, biasanya saya panggil Kikunojo ataupun Perona. Atau saat sekarang kita juga bisa panggil Borsalino atau Silver Rayleigh ya. Sangat menyebalkan, benar-benar sangat menyebalkan, dan semua karakter-karakter tadi punya efek on play yang sangat menjengkelkan seperti itu. Ini Kaun juga menjengkelkan. Sudah, ini Nami, jadi kartu yang mungkin kedepannya bisa di-ban ya. Terlalu OP. Kemudian Borsalino yaitu blocker, kemudian yang dia menjadi sangat dibenci oleh para pemain TCG One Piece adalah on play dia sudah sebagai blocker tembus kemudian nambah 1 nyawa saat nyawa kita 2 ke bawah. Itu saat terakhir itu bisa nambah 2 nyawa ya kalau dia sebagai kartu terakhir gitu. Misalnya nyawa kita udah habis, terus ada Borsalino 2 di tangan, dengan 10 down bisa masuk 2 nyawa lagi, terus dia sebagai blocker lagi 2, kan menyebalkan. Kemudian kartu removal kita buat membasmi musuh 3 saat main. Kalau musuh punya 3 nyawa ke bawah bisa KO karakter 7000 ke bawah itu. Ini kuat juga. Rayleigh nggak kita pakai sebagai penyerang sih, tapi kita buat removal. Jadi ini deck yang cukup menyebalkan. Kemudian kartu bos kita, salah satu kartu bos kita itu Robin. Robin bisa buang satu life card kita terus nambah dari deck 2. Nah, karena if you has the straw hat type, otomatis ya efeknya kepake. Kemudian yang menyebalkannya lagi, ketika kita KO di giliran lawan, maka lawan ngambil 1 damage ya. Ngambil 1 damage. Artinya dia harus ngambil damage-nya. Kalau gimana kalau kartunya life card-nya udah 0? Maka dia langsung kalah. Jadi dia damage bukan ngambil, seperti itu. Kemudian ada Gecko Moria 8 cost 10.000. Nih agak nanggung-nanggung sebenarnya powernya, setengah-setengah, tapi yang jelas dia punya engine yang baik terhadap teman-temannya. Yaitu ketika on play, ketika main, play up to 1 Thrillbug Pirates type karakter card with cost of 4 or less. Kalau mau menyebalkan, ini penting, 4 or less from your trash. Nah,
Jadi kita punya dua pilihan. Jadi karakter-karakter kita, thriller bug yang ada di trash, kita bisa menggunakannya dengan dua cara. Cara yang pertama itu langsung mainin di field kita, atau menjadi top of your life cards face up. Jadi life card kita. Kombinasinya biasanya kalau memang tidak ada bot lewat, kalau memang tidak ada karakter musuh yang mau di cannot attack sama Perona, maka kita bakal ngasih life card ke diri kita dengan pakai Kumaci gitu. Jadi ketika kita diserang, efek trigger Kumaci muncul, kemudian kita bisa pakai Perona gitu. Jadi cukup baik engine-nya. Kemudian terakhir event kita, will you be my servant, ya ini searcher 2 sampai 8. Kalau trigger pun ada efeknya seperti itu. Jadi itu deck Nami. Deck Nami banyak bentuknya ya, tapi ini karena salah satu deck metanya adalah Enel, yang mana karakter Enel itu banyak dan memang cuma bisa 6 cost ke bawah. Karena efek Enel cuma 6 cost ke bawah, maka Perona menjadi salah satu ancaman yang nyata bagi deck Purple Enel. Adapun deck-deck yang lain Nami itu banyak kali variasinya. Biasanya ininya diganti sama yang lain. Contohnya adalah deck Law, deck Kit. Nah, kita cek. Ntar agak error. Kit yaitu yang powernya tinggi. Nih, ini juga menyebalkan. You may risk this character saat on play, rested, kemudian take off your opponent life cards, seperti itu. Itu juga bisa. Atau kalau mau bikin tebel lagi, bisa pakai, ada yang biasanya pakai Kuma hidup dan matinya. Ini juga bisa pakai buat ngeburn juga kalau mau, sama seperti Nami. Ini juga Kuma trash one card gitu. Jadi sinerginya banyak banget si Nami ini, seperti itu. Kemudian juga bisa harusnya Luffy blockernya juga bisa ya, seperti itu. Banyaklah kombinasinya dari kartu-kartu atau leader Nami. Oleh karena itu dia jadi salah satu top meta di OP15 ini. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa lagi.